Jangan jadi laki-laki pengecut. Tema Islam itu indah hari ini, Masya Allah, buat yang sudah penasaran nih tentang bagaimana cara untuk para istri agar bisa menghadapi suami yang pengecut, akan disampaikan langsung oleh Dr. Aisyah. Dilanjutkan dengan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana caranya agar tidak menjadi suami yang pengecut untuk menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Yang pertama kami mohon waktunya, Dr. Aisyah silakan. Tepuk tangan buat Dr. Aisyah. Ya, terima kasih. Jadi kalau tips bagaimana cara untuk para istri agar bisa menghadapi suami yang pengecut. Jadi begini, hindari terlalu sering ya memberikan gelar atau menamakan mereka pengecut. Karena kalau terus-terus dibilang kamu pengecut, kamu penakut, itu nanti akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena pembuluh saraf, sistem saraf yang ada di tubuh itu selalu membawa pesan apa yang diucapkan dan apa yang didengar. Ya ibu-ibu ya. Jadi harus bicaranya yang baik. Kalau nggak mau suaminya jadi pengecut dan ingin jadi pemberani, ayo mas segera ambil putusan. Kalimatnya begitu. Itu jauh lebih baik. Sistem saraf akan menerima dengan lancar pesan itu gitu ya. Satu lagi, karena masalah komunikasi ini antara laki-laki dan perempuan sekarang banyak risetnya dari neuroscience. Saya berharap ibu-ibu banyak belajar tentang bedanya otak laki-laki perempuan ya Bu. Jadi nggak sering bertanduk. Ya, contoh gini. Jadi otak manusia itu kan terbagi dua ada kiri, ada kanan. Terbagi duanya persis belahan hidung. Coba ibu kasih gini dulu. Ke atas. Nah, terbelahnya begitu ya. Dan nggak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir ya. Jangan merasa yang rambutnya belah pinggir miring sebelah. Dia gini, terbelahnya gini. Nah, ada anatomi otak yang di tengah ini kita biasanya sebut namanya corpus callosum. Rupanya korpus kolosum wanita lebih tebal dari pria. Lebih tebal 30%. Gara-gara lebih tebal itulah, ini kan fitrah ya. Maka wanita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Ibu sering begitu? Masak, nyuapin, balas WA, kaki ngepel. Ya, itu karena otak tengahnya perempuan lebih tebal 30%. Nah jadi kita suka merasa kita multitasking, padahal itu fitrah. Nah, pria karena lebih tipis 30%, maka pria itu kalau mengerjakan sesuatu di depannya itu cepat konsentrasi. Dan pada saat konsentrasi pendengarannya menurun. Ini yang membuat pria apabila mengerjakan sesuatu hal di depannya setelah lebih 10 menit, dia tidak akan mendengar apa yang wanita katakan padanya. Ini yang kadang membuat pertengkaran suami istri. Jadi kadang ibu kalau panggil suami yang sedang baca koran dan nonton TV berapa kali panggilnya Bu? Berkali-kali kan? Apa rasanya Bu, kesel? Bukan suami tidak mau mendengar, memang mereka sedang konsentrasi, pendengaran menurun. Dan sebetulnya para suami suka curhat juga sama saya kalau ada sesi-sesi curhat. Mereka bingung kenapa istri-istri kalau panggil suami matanya melotot. Kenapa? Karena suami nggak tahu kalau itu panggilan ketiga. Yang kita cantik tuh di panggilan pertama. Ya kan gitu ya. Mas, dia nggak dengar karena sedang konsentrasi. Masih cantik kan? Panggilan kedua, mas, nggak dengar. Mulai, mas. Jadi pas nengok gitu kan. Jadi pas nengok, itu suami merasa kenapa sih kalau manggil melotot? Itu juga membuat suami itu tambah kesel, tambah juga merasa alah ya percuma juga saya bikin sesuatu gitu. Jadi ini yang harus banyak selalu diingat, dipelajari juga karena ini nanti menyelamatkan insya Allah ya. Iya. Dan juga tadi yang seperti Ustadz Maulana bilang kita perempuan betul itu. Dalam risetnya adalah karena otak bicaranya perempuan beda dengan otak bicaranya laki-laki. Otak bicara laki-laki programnya ada di otak belahan kiri saja. Perempuan kiri dan kanan depan. Pantesan cerewet. Cerewet itu komplikasi Pak Ustaz. Jadi karena cuma di belahan kiri otak bicaranya pria, maka pernah dihitung-hitung oleh ilmuwan, dalam sehari pria itu rata-rata komunikasinya hanya 7.000. Pria yang pendiam 5.000, pria yang memang wataknya pembicara bisa 9.000. Wanita karena otak bicaranya kiri dan kanan depan, itu setelah dihitung-hitung rata-rata komunikasi wanita per harinya 20.000. Ada juga sih yang pendiam 16.000. Pendiam, ya.
Di sini yang sering bikin konflik, membuat wanita suka kesal sama suaminya. Padahal bukan karena itu. Masalahnya adalah komposisi bahasa yang sangat berbeda, 7.000 dan 20.000. Makanya kadang-kadang wanita kalau WA suaminya panjang lebar dijawab oka marah. Padahal nggak usah marah. Saya awalnya begitu, kalau dijawab oka sama suami saya akan nesu. Tuh kan dia nggak sayang lagi sama aku. Tapi sekarang setelah tahu ilmunya, panjang lebar WA dijawab oka malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami gue. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Makasih banyak, luar biasa. Lega rasanya kita laki-laki. Aku panjang lebar istriku, aku langsung iya, oke, setuju. Cuma gitu doang saya memang. Baiklah, kali ini kita akan membahas bagaimana mengatasi sifat pengecut dari sosok laki-laki. Untuk mengatasi masalah-masalah itu, lakukan dua. Dua pilar ini yang kita lakukan, pilar keberanian dan pilar dakwah tablik dalam bentuk tuntunan dakwah. Yang pertama dalam pilar keberanian, lakukan mantapkan iman pada yang gaib. Kita yakin Allah mengamati kita, ada malaikat yang mencatat kita. Yakin Allah akan membantu kita. Jadi sifat pengecut, takut hilang karena adanya keimanan pada yang gaib. Kemudian apalagi? Menaklukkan rasa takut. Taklukkan rasa takut dengan membuka peluang-peluang jalan keluar, dengan membuka-buka jalan-jalan dalam artian persiapan, ilmu, kekuatan, gali kemampuan. Kemudian wariskanlah hal-hal yang terbaik. Ini akan jadi contoh buat anak-anakku. Ini akan contoh untuk masa depanku. Ini aku akan dibicarakan orang sampai aku sudah tidak ada lagi nanti kelak. Kemudian dari tuntunan pilar keberanian ini, bersabar atas ketaatan, atas perintah yang Allah berikan. Kita langsung taat padanya. Ketahuilah ketika kita taat atas apapun dalam bentuk kesabaran ini menjadikan kita lebih berani. Dan insya Allah tuntunan keberanian ini, dari pilar keberanian ini kita akan meraih apa itu? Berharaplah balasan dari Allah. Tidak usah minta balasan dari manusia. Sehingga keberanian kita, biar berapa aja aku dinilai. Tidak usah aku dinilai sama manusia, biar aku dinilai sama Allah. Sehingga keberanian itu muncul. Setelah selesai dari pilar-pilar keberanian itu, maka buka jalan berikutnya. Ada namanya pilar dakwah, tuntunan dakwah. Kita tidak mau masuk surga sendiri, tapi masuk surga berikut dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat. Kita tidak mau menikmati rezeki sendiri, tapi berbagi. Kalau begitu, miliki daya tahan yang besar. Bagaimana orang bisa mau ikut sama kita? Bagaimana orang bisa didakwai kalau kita sendiri tidak mampu melakukan atas apa yang kita dakwakan? Gini caranya, harusnya begini caranya. Supaya kita kaya, kita harus begini. Sementara kita sendiri miskin. Apalagi berterus terang akan kebenaran. Kebenaran itu memang susah. Tapi harus kita tampakkan kebenaran itu. Ketika kita sudah tampakkan kebenaran itu, sifat pengecut akan hilang. Katakan yang benar, kalau itu benar. Dan jangan takut, jangan takut. Kemudian ada kemampuan bisa menjaga rahasia. Komitmen menjaga rahasia, menjaga aman. Kalau orang berkata rahasia ya, rahasiakan. Jangan sampai ucapkan. Karena itu adalah bahagian dari orang-orang yang pemberani. Orang-orang yang ada sifat dakwanya. Tapi kalau orang tidak bisa menjaga rahasia, sifat pengecut itu muncul padanya. Dan yang paling hebat, akui kesalahan. Jangan takut untuk meminta maaf. Ketika orang berkata akui kesalahan, maka orang itu adalah gentleman. Orang yang berani. Kemudian, ayo bersikap objektif pada diri sendiri. Ukur kemampuan. Jangan terlalu paksakan diri. Kemudian
Yang paling berat dari yang berat-berat itu adalah ketika kita mampu menahan nafsu amarah yang membuat kita jatuh. Ketika ada orang dizalimi terus dia melampiaskan dengan amarah, justru bentuk penyelesaian yang salah itu dalam bentuk amarah itulah yang akan dinilai orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Wallahu hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah luar biasa. Boleh sama-sama ke depan, Ustazah dulu, Dokter Aisyah. Boleh sama-sama ke depan, Viko. Alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini semuanya jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Dokter Aisyah Dahlan. Mampir-mampir lagi di Islam itu Indah ya dokter ya, Masya Allah ya, seneng ya. Viko juga makasih banyak udah mampir ke sini, mudah-mudahan cepat dapat istri. Wah, Masya Allah, amin. Terima kasih banyak buat semuanya ya yang sudah hadir di studio Islam itu Indah. Tepuk tangan lu buat semua jamaah. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di rumah nih, ada info nih ya. Yang mau tampil kosidahannya di Islam itu Indah boleh. Daftarkan aja maksimal 12 orang. Jangan se-RT Bu, nanti gak muat takutnya ya. 12 orang langsung aja kirim aja videonya ke islamituindah@transtv.co.id. Nanti yang terbaik insya Allah akan tampil di depan sini. Masya Allah. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Sampai berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.